Salam boros. Berbicara soal ke depan lah gitu kan, kedua kira-kira ke depan begitu. Kemarin sudah disumpah advokat, setelah itu mungkin mau kemana mungkin setelah masa kepengurusan di pengurus pusat mungkin. Oh iya, karena saya tadi sudah sumpah advokat kemarin Hmm, dan memang untuk karir ke depan saya ingin mendirikan kantor advokat tentunya ya. luar biasa. Karena sebagai advokat pun pasti mereka pengen lah untuk membentuk kantor sendiri. Benar. Tapi di awal-awal sebagai orang baru dalam profesi ini, Iya. saya pun harus banyak ikut senior. Kalau ikut sebetulnya udah banyak juga sih. Bahkan sebelum saya lulus S1 pun saya sudah sering ikut. Tapi untuk ke depan memang untuk karir daripada seorang advokat, Iya. bagi saya akan lebih bagus ketika dia mampu berhadapan dengan situasi atau dinamika daripada satu kota, Iya. atau ibu kota lah, atau dimanapun di kota-kota yang memang dia banyak bersentuhan atau aktivitas itu sangat padat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Oke. Itu penting bagi kita lah, karena kalau kita bicara karir ke depan juga, kalau advokat kita di daerah-daerah yang sebetulnya penyelesaian kasus itu hanya dapat dilakukan secara kekeluargaan, maka ini juga tidak Berfungsi ya. terlalu bagus. Tidak. Makanya kita harus hidup dengan masyarakat yang aktivitasnya itu sangat padat. Itu karena di sana juga akan jadi gesekan-gesekan sosial. Nah, disitulah kita punya peluang-peluang. Namanya juga kan kita jual jasa. Iya. Kita jual jasa untuk menyelesaikan setiap persoalan. Makanya tempat yang paling cocok dan paling pas menurut saya di kota-kota besar, mungkin terutama di Jakarta. Nah, di situ persaingan sangat ketat. Kalau kita tidak mampu bertahan, kita tidak punya skill, otomatis ya kita akan tertinggal, kita akan ditinggal orang, kita akan tidak dipakai. Makanya ini juga jadi penting bagi saya untuk betul-betul siap, baik dalam hal teori maupun skill itu harus dibarengi. Karena kalau tidak ada skill juga di Jakarta, karena advokat itu banyak. Benar. Karena kalau tidak punya skill kita, maka ya tadi kita tidak laku, kita tidak dipakai. Benar. Nah, ini juga jadi tantangan sih bagi saya. Karena memang karena dalam hidup saya suka dengan tantangan-tantangan begitu. Luar biasa. Ini keren ini. Saya memilih di ibu kota karena banyak yang bilang, wah kejamnya ibu tiri lebih kejamnya ibu kota. Kejamnya ibu tiri lebih kejam ibu kota. Ibu kota kan begitu, makanya. Tapi saya suka soal tantangan itu gitu, begitu. Saya banyak lah ya teman-teman, hampir kebanyakan kemarin narasumber saya sebelumnya juga yang ya anak-anak teman-teman organisasi juga yang mereka ambil jalan yang kerikil semua begitu kan, beresiko semua. Saya bilang, wah ini bagaimana nih ceritanya. Sekarang kedua lagi begitu kan, artinya ya itu tadi, itu tidak terlalu tidak jauh beda dengan apa yang tadi kedua sharingnya soal bagaimana mengambil risiko. Betul. Ya itu luar biasa, apalagi berbicara soal pekerjaan jasa seperti ini, bagaimana menjual jasa ya kan, ya memang harus bertarung terus, harus bagaimana mempermantap diri untuk harus bisa dipakai nih, jasanya bisa dipakai. Karena tadi itu karena kita sudah diikut di organisasi, kalau hanya di kampus mental itu tidak jadi. Iya sepakat. Tapi karena kita sudah diproses, sudah digodok di organisasi, makanya mental kita kuat. Sepakat. Makanya jangan salah kalau ada aktivis yang selalu dan pengen bertahan di ibu kota dengan situasi yang begitu keras, karena tekanan hidup yang luar biasa, karena dia sudah dilatih, sudah dibentuk mental dia untuk menjadi petarung begitu. Kalau mental biasa-biasa,
ya mohon maaf pasti akan memilih ya. Pulang Mendingan saya pulang kampung. Saya ikut seleksi apa yang lebih aman buat Iya, saya. iya, iya. Gitu. Carinya main aman. Main aman. Ini yang saya senang ya dari teman-teman banyak. Artinya ya pengalaman baik ini ya saya pikir terutama untuk kita ya teman-teman di Indonesia Timur begitu kan. Ya cobalah berpikir yang ya out of the box lah katakan seperti itu ya. Coba untuk kita keluar dari zona nyaman itu. Untuk mengambil resiko untuk terus mengasah diri ya supaya kita terus tumbuh gitu menjadi lebih baik begitu. Saya pikir yang kedua ambil ini juga ya, apalagi berbicara Jakarta yang dinamikanya sangat dinamika kehidupan ya yang sangat ketat dan persaingan saya pikir tidak hanya di dalam negeri ya tapi ada beberapa orang-orang di luar negeri juga ya Iya, iya. mungkin bersaing di sana begitu kan tapi saya salut loh ketua bisa untuk ambil jalan itu. Kalau kata teman saya awal mendengar Jakarta itu dan ketika masuk Jakarta itu semacam hutan rimba. Dia Hutan rimba jadi bingung mau kemana. oke. Bahkan dia bilang yang dilihat itu gelap gulita begitu. Tidak ada cahaya di sana. Tetapi kalau kita tahu jalan-jalannya, Iya. maka ada cahaya yang Bisa menuntun kita. yang akan menuntun kita begitu. Artinya di balik di balik situasi dan dinamika tekanan kehidupan sosial yang begitu keras, sebetulnya ada juga peluang-peluang yang akan kita dapat di sana. Cuma tergantung apakah kita mau terus berusaha Benar. atau tidak. Benar. Kalau kita mau berhenti saja, saya capek berjuang ya itu soal pribadi dia yang tidak mampu dengan segala tekanan-tekanan itu kan. Kalau dia sabar terus melakukan atau berjuang, saya pikir ya kita akan dapat hal-hal yang baik. Peluang-peluang kehidupan itu pasti tentu akan kita dapatkan di sana. Artinya ya cukup adil lah, di balik keras itu pasti ada peluang yang luar biasa. Begitu. Jadi sebenarnya butuh kerja keras aja. Iya, butuh kerja keras dari kita. Kerja keras dari kita ya untuk terus bertarung begitu kan. Memang ya saya pikir apapun profesinya ya memang harus butuh kerja keras. Iya. Butuh kerja keras, komitmen itu pasti ya luar biasa ya. Ini ya sangat berisiko tapi ya saya pikir ya memang ya saya tidak meragukan ya untuk teman-teman yang sudah jadi dibentuk begitu kan katakan seperti itu saya tidak ragu lagi karena yang penting ini jalan ya. Yang penting otak jalan terus bagaimana mental kita kalau kuat saya pikir ya segala badai pasti dilewati dengan baik. Iya. Luar biasa. Jadi berarti di Jakarta sedang magang juga ya, magang dengan teman. Iya, kalau di sana juga beberapa kali ikut teman juga sih. Gitu. Pernah tangani kasus apa begitu? Kalau kasus bahkan sebelum ke Jakarta pun saya cerita tadi di awal. Oh ya, di Jogja pernah. Di Jogja pun sudah beberapa kali ya. Ikut abang-abang kita lah. Iya. Mentor-mentor lah di orang hukum lah kan gitu. Siap. Bahkan tidak pernah. Luar biasa ya. Apa ya? Saya pikir ya selain di Jakarta, di Jogja ya, saya pikir ya daerahnya kita juga pasti banyak kasus ya. Iya. Nah, saya pikir apa ya? Mungkin ada kepikiran untuk pulang ke daerah bagaimana? Kalau pulang sampai hari ini belum ada sih. Belum terpikirkan untuk saya kembali ke daerah. Karena tadi saya bilang saya ingin berkarir di Jakarta sebetulnya. Bukan berarti tidak pulang ke daerah. Mungkin suatu saat kita akan pulang. Pasti. Tapi ya untuk sementara ini belum terpikir. Sementara belum. Iya, saya pikir ya kita juga tidak menyepelekan begitu kan kemampuan di sana. Artinya kan ini kan kita harus belajar terus ya. Iya. Belajar terus ya. Kita harus butuh lingkungan yang
sekarang masih muda ya, itu memang harus bentuk lingkungan yang memang mendukung ya. Ya, Ya, saya pikir ya Jakarta dengan berbagai macam persaingan yang ada, saya pikir di situlah kita bisa belajar begitu ya. iya. Kita terus dipompa untuk terus berpikir, terus mengembangkan skill maupun kemampuan akademik kita ya. Itu luar biasa. Jadi nanti ya, kalau sudah mentalnya sudah siap, sudah apa namanya jam terbangnya sudah ada, tinggal pulang di sana ya tinggal tersenyum tersenyum saja kan. Siapa yang datang untuk bersaing dengan kita? Kita ini sudah apa ya pontang panting di dinamika yang lebih keras, datang yang lebih seru begini ya kita tinggal tertawa saja. Kalau ke daerah, pulang ke kampung, di tempat saya di Halmahera, kalau bilang kasus banyak sebetulnya sih. Apalagi kasus-kasus pidananya kan perdata. Cuman ya, bagi saya tadi saya orang di sana, maka ketika saya balik saya hanya berhadapan dengan apa masalah yang mau diurus. Tapi bicara soal kerasnya lingkungan itu tidak saya dapatkan seperti di Jakarta. Iya, iya, iya. Kalau kita nggak kerja ya kita mati. Benar. Jadi kita memang dipaksa untuk terus bekerja keras. Dan inilah yang saya suka begitu. Karena mental kita kan sudah dibentuk lewat berbagai macam mentor dan abang-abang kita kan, jadi harus di sana. Itu. Artinya memang ya anak-anak muda ya kita harus berpikirnya ke situ, saya pikir berani untuk ambil resiko itu Betul. Itu hal yang sangat luar biasa menurut saya. Gitu. Karena hampir semua hal sih dalam pekerjaan pun atau apapun dalam berusaha pun pasti punya risiko. Benar. Nah cuman kan anak muda hari ini, saya pikir apalagi kita yang dari daerah lah, saya juga dari daerah. Benar. Terkadang juga terlalu banyak memikirkan resikonya ketimbang kita mau melakukan itu juga soal sebetulnya. Benar. Harusnya juga perlu sekali-sekali ya kita terobos. Iya, betul. Terobos dalam artian ya bisa jadi itu hal baik. Iya. Karena kalau kita kebanyakan terlalu memikirkan sesuatu serta risikonya, akan sulit, akan lambat kita bergerak begitu. Padahal semua hal di dunia ini, baik pekerjaan, baik mendirikan membuat usaha atau apapun itu ada risikonya. Diam-diam pun ada risikonya. Begitu. Sepakat. Artinya itu ya yang sekarang yang kita inginkan itu teman-teman ya kita harus mau untuk ambil risiko, keluar dari zona nyaman. Keluar dari zona nyaman itu penting. Karena ya pertarungan kali ini seperti yang tadi ketika sampaikan benar. Jadi senyum pun resikonya. Orang bisa tersinggung, orang bisa segala macam. Jadi apa ya? Segala hal pasti ada resikonya. Tinggal ya bagaimana kita ya itu kembali ke setiap orang ya, mentalnya ya, kemampuan bernalarnya seperti apa, itu kan semuanya mendukung untuk maju atau tidak. Betul. Ya kan. Jadi luar biasa lah. Dan saya pikir kedua juga Bung Yohanes juga masih muda kan. Ya tidak ada salahnya kalau masih sediakan waktu untuk belajar. Ya belajar artinya ya ikut mentor tadi, menangani kasus segala macam, saya pikir ya tidak ada salahnya begitu. Nah, tinggal ya kalau sudah maafan atau sudah maafan dalam arti tertentu ya, mungkin pengetahuannya, pengalamannya, jam terbang prosedur, saya pikir ya di sana juga tidak akan seperti itu terus. Ini sekarang perkembangan terus maju dan kemajemukan pasti ada, dan potensi konflik pasti akan segera tumbuh begitu kan. Saya pikir ya peluang ke depan pasti bisa untuk
apa namanya, untuk di daerah pasti ada lah. Iya. Luar biasa ya. Eh, Selain itu apalagi mungkin apa ya, pengalaman-pengalaman apa yang dirasakan, atau mungkin seputar yang tadi lah, bagaimana mengambil resiko nih, bagaimana untuk pesan-pesan untuk teman-teman di sana supaya ya tidak takut ambil resiko atau apapun. Iya, saya mau bilang ke teman-teman, adik-adik lah, kalau ada yang dari tempat kita, dari daerah kita, Iya, bahwa dalam hidup ini selalu ada risiko. Banyak risiko dalam kehidupan ini. Tinggal sebagai generasi muda oke. saat ini, ketika kita terlalu banyak memikirkan risikonya, maka itu juga akan menjadi penghambat. Gitu. Bukan berarti risiko itu tidaklah kita ini ya, bukan tidak penting ya. Itu juga sangat kita khawatir sih, tapi jangan menjadikan bahwa risiko itu dapat menghambat kita dan tidak membuat kita besar begitu. Karena banyak hal dalam hidup ini ya punya risiko, itu intinya gitu. Benar. Jadi kalau teman-teman tidak mau ambil risiko, tabrak itu, ya sulit untuk kita mau keluar dari zona nyaman itu gitu. Benar. Karena pilihannya ada di kita, mau berbuat atau tidak. Benar. Mau menerobos hal-hal yang sebetulnya baik tapi punya risiko, nah itu tergantung kita. Karena soal risiko ini kan kita yang melihat Benar. apakah risikonya besar atau kecil. Karena setiap hal itu dalam hidup ini punya risiko, itu saya mau bilang. Iya. Tinggal tadi, oh ini kecil maka kita terobos, itu dari kita. Nah disitulah akan menjadi penentu bahwa kita ini menjadi manusia atau orang-orang yang dewasa atau tidak. Apalagi dengan kehidupan hari ini ya, dengan zaman yang serba terkonek ya. Oke. Ini menjadi penting bagi kita begitu. Karena sebagai generasi muda, ayo lakukan, ayo berbuat dengan karya, dengan hal-hal yang positif. Iya. Walaupun resiko akan selalu ada, tetapi ya teman-teman lah yang melihat bahwa apakah ini besar atau kecil resikonya. Tapi ya berbuat, terobos itu akan menjadi penting untuk kita besar. Begitu Ketua. Luar biasa ya. Terus satu lagi mungkin yang ini yang apa ya? Ya kita tahu sendiri ya, apa namanya, stigma-stigma begitu kan yang kita hadapi mungkin selama bertarung begitu, mulai dari Jogja sampai di Jakarta sekarang mungkin. Apa yang mungkin stigma apa begitu, karena teman-teman banyak yang mau untuk merantau, mau untuk apa, mau ambil resiko, tapi yang dipikirkan salah satunya itu stigma-stigma yang dialamatkan kepada kita gitu kan, Indonesia Timur atau mungkin Papua begitu kan. Artinya apa yang membuat Bung Yohani sampai bisa bertarung sampai hari ini untuk sisi? Kalau stigma buruk lah misalkan, saya bisa bilang buruk ya, gitu. Karena juga kadang kita merasa sedih. Oke. Kalau dia bilang jangankan orang Papua, kalau dia bilang orang Timur gitu kan. Iya. Kadang-kadang juga menjadi sedih di situ. Tapi bagi saya sebagai orang yang satu daerah mungkin dengan ketua dan teman-teman yang nanti puji Tuhan kalau nonton, bagi saya ya harusnya dengan semacam stigma yang kemudian dikembangkan di banyak orang itu harus kita tunjukkan kepada mereka bahwa kita itu tidak selamanya seperti ini loh. Saya kasih contoh, orang Papua, di Papua itu luar biasa kan, ada Freeport dan segala macam perusahaan di sana. Kalian pulang aja, kalian banyak duit di sana. Nah oke lah, ini kita bicara sumber daya alamnya kan begitu. Tapi untuk mengembangkan potensi diri, kan kita dengan tantangan tadi juga kita bisa di luar loh begitu. Tidak harus ke sana, tapi ya sekarang kan dengan era teknologi orang bisa lakukan
pekerjaan bahkan lewat dari rumah segala macam lebih gampang lah begitu. Benar. Nah, ketika teman-teman masuk di Jakarta lah dan berkarir di sana, bagi saya itu bagus. Karena apa? Karena menambah soal pengalaman hidup, Oke. dibentur dengan situasi, Berbagai masalah, dengan berbagai masalah. Nah, ini juga menjadi bekal yang luar biasa untuk kita pulang, misalkan ke daerah dan kita bangun daerah kita, begitu. Jadi orang bisa lihat, wah, orang Papua tapi dia bangun daerah loh, begitu. Benar. Jadi kadang pun stigma kayak tadi itu yang disematkan kepada kita atau orang Papua atau orang Timur. Nah, ini yang perlu kita terobos. Iya, iya. Ini yang perlu kita lawan begitu. Oh, orang Timur pasti ujung-ujungnya dia pulang, misalkan kan begitu. Wah, tidak juga. Kita mau tunjukkan bahwa kita juga bisa Pak hidup di ibu kota. Memang cuma kalian yang mampu bersaing di sini, lalu kami tidak mampu. Iya, iya. Oh, kami juga di sana makan daging, makan ikan, makan segala macam, Pak. Benar. Cuman soal sarana dan prasarana saja mungkin kami tertinggal begitu. Nah, jadi jangan jadi generasi yang pesimis bagi saya. Itu ya, Harus tetap optimis bahwa kita pun bisa, kitong ini bisa. itu yang saya tunggu. Memang ingin membangun Indonesia lewat siapa? Dari sini ya tidak juga. Iya. Kita juga bisa membangun Indonesia. Benar. Ya, kita kan satu dalam Ibu Pertiwi. Ya, kita juga punya hak turut serta untuk memberikan pikiran-pikiran kita terhadap Indonesia ke depan. Kan begitu. Jadi jangan pernah takut sih kalau mau. Ya ayo teman-teman. Yang penting tadi soal berani atau tidak begitu. Kalau dia menganggap stigma itu akan membunuh dia, nah dia sudah kalah duluan begitu. Tapi kalau dia anggap bahwa stigma yang dikembangkan di masyarakat harus saya lawan dan saya harus tunjukkan, dia itu mau merubah hal yang baik sebetulnya. Tinggal dari diri kita begitu. Benar ya. Luar biasa. Artinya memang apapun ya stigma-stigma buruk kalau dialamatkan atau disematkan kita, ya kita hanya menyayangkan, menyedihkan hal itu, saya pikir itu tidak akan selesai. Betul, tidak menyelesaikan persoalan itu. Tapi ya kita harus bangkit lalu tunjukkan dengan karya, dengan perbuatan nyata bahwa ya kita tidak seperti itu. Bahwa kita juga bisa begitu. Iya, iya. Memang kalau kita orang di sana di belahan Indonesia paling timur sana, kalau kita tidak bisa berbuat lebih, ya kita juga bisa lah. Begitu. Artinya harus optimis juga. Gitu. Ya, jangan menjadi generasi pesimis ya. Itu luar harus biasa. optimis. Kalau jadi generasi yang pesimis ya habislah kita. Kan begitu. Luar biasa. Oh, apa ya? Jadi itu ya. Sharing tadi dari Bung Yohanes luar biasa, dan ya dia yang lebih tahu lah di sana kan. Ya kita baru mau belajar untuk melangkah ke sana tapi belum kesempatan gitu kan. Jadi ya sekaligus saya juga sebenarnya ya yang sharing pengalaman tadi, ya sekaligus saya juga ya luar biasa. Terima kasih banyak Bung Yohanes untuk pengalamannya, dan saya pikir ya kita juga sudah lama tidak berjumpa, jadi ya ini juga bagian dari momen ya silaturahmi gitu kan. Luar biasa. Jadi Sudah berapa tahun lah ya, udah lama ya. Udah lama. Puji Tuhan kita dipertemukan di tempat podcast ketua yang luar biasa ini. Begitu. Ya, semoga ini menginspirasi teman-teman. Terima kasih. Khususnya adik-adik yang ada di Papua begitu. Ya. Bahwa kita juga bisa berkarya, kita juga bisa berbuat sesuatu. Siap. Kita juga ya bisa kreatif gitu. Oke. Ini pesan yang kita mau sampaikan ke adik-adik. Siap. Dan saya doakanlah seperti Pak Ketua Pasko ini ya harus dapat bangun daerah lah begitu. Terima kasih, dan juga entah lewat apa, tapi saya meyakini ya pasti bisa. Amin. Karena sayang kalau Pak Ketua tidak masuk di sana atau tidak terlibat ikut membangun di sana. Iya. Mungkin dengan pengalaman nanti di kerasnya di Jakarta, di ibu kota, ya bisa bangun dari
di Papua misalnya. Begitu. Baik. Saya berharap demikian. Yang Ya. penting Tuhan sayang, umur kita panjang. Gitu. Itu kuncinya di situ. Karena mereka banyak merencanakan sesuatu yang bagus, tapi kalau Tuhan bilang sampai di situ ya sudah lah, habis kita kita berdoa lah umur panjang. Iya ya, luar biasa. Mungkin ada harapan-harapan lagi yang mau disampaikan untuk teman-teman. Apa saja mungkin pesan apa yang mau di-sharing untuk teman-teman? Oh iya, saya mau bilang kepada teman-teman, memang kalau kita ingin berbuat sesuatu, ingin merubah sesuatu, dari daerah pun bisa, sebetulnya begitu. Tapi bagi saya, ketika kita di daerah dengan tempat nyaman, artinya perbuatan itu tidak sebesar dan tidak seideal yang kita pikirkan ketika kita dibenturkan atau kita ada dalam situasi atau tekanan-tekanan yang memang membuat kita harus terus berjuang begitu. Jadi ketika teman-teman di daerah-daerah atau di tempat yang memang dibenturkan dengan dinamika dan situasi sosial yang begitu tinggi, nah saya pikir ini juga akan menjadi bekal ketika kita ke daerah. Artinya untuk membangun pun kita punya sejuta pengalaman, begitu. Dan itu tidak susah bagi kita. Dan saya pun ingin berkarir di Jakarta atau di kota-kota yang punya dinamika atau situasi sosial yang sangat kencang karena ada aktivitas yang begitu padat. Benar. Saya pengen di sana karena bagi saya ada peluang-peluang yang cukup besar yang bisa kita dapatkan, walaupun di daerah pun ada bisa kita dapatkan, tapi tidak sebesar di sana begitu. Ya. Kemudian yang terakhir ya, harus betul-betul menjadi generasi yang optimis, bukan generasi yang pesimis. Jangan terlalu pikirkan soal konsekuensi, karena hidup ini punya konsekuensi. Jadi lakukanlah yang terbaik. Yang penting teman-teman dapat berbuat hal-hal yang positif, baik itu karya maupun dan lain-lain. Dan satu juga pesan terakhir mungkin bagi teman-teman, ikutlah kawan saya, beliau juga sebagai panutan bagi teman-teman mungkin di luar sana. Kan bagi saya, sama mantan ketua, saya sangat mengapresiasi beliau ini dari semenjak kepengurusan juga, dan semoga juga dapat menginspirasi teman-teman adik-adik di Papua begitu. Kalau Tuhan Yesus sayang, beliau ya harus ikut membangun Papua. Amin, amin. Nah, mungkin itu begitu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih untuk Bung Yohanes. Kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Siap, aman. Baik, jadi tidak gampang ya kita hadirkan orang sesibuk Ketua Yohanes ini di tempat ini untuk kita ngobrol, kita berbagi kisah. Ini sangat susah ya, makanya ya saya merasa terhormat sekali kehadiran Bung Yohanes di sini, dan banyak tadi cerita-cerita yang sekiranya bisa menginspirasi kita semua. Mungkin teman-teman bisa silahkan mengambil ya yang positif dari obrolan kami, dan yang negatif atau yang tidak berkenan di hati teman-teman silahkan ditinggalkan. Jadi kata Bung Yohanes terakhir tadi, jangan jadi generasi pesimis, tapi jadilah generasi optimis. Terima kasih, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Salam Baras. Salam Baras.